Yes, selamat siang dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Anak Magang. Ya, ini dia panen terakhir kita di bibit odot gondrong yang kita tanam antar ruas pohon kelapa ya. Jadi ini dia satu baris full dan yang ini sedikit. Nah, ini yang telah kita lakukan uruk atau pendakian tanah atau pembedengan itu. Nah, bisa dilihat ini yang kemarin. Nah, itu barisan yang kedua, dan yang di sana yang pertama kali kita tanam atau yang pertama kali kita arit dan yang pertama kali kita uruk. Nah, bisa dilihat ya lor bagaimana pertumbuhannya. Nah, ini ada yang tumbuh sudah mulai merata. Selanjutnya akan kita selesaikan dulu yang akan kita arit itu ya, tanpa lama-lama akan kita gas langsung nanti lor, dan juga akan langsung kita lakukan pendakian tanahnya atau pembedengan dan uruk itu ya. Sebelum kita arit kita perlihatkan dulu lor ini kondisinya. Satu baris itu seperti ini ya. Ini sudah 3,5 bulan ini sudah masuk dengan panjang bibitnya sudah hampir di atas 50 cm, 50 sampai 70 cm yang saya lihat. Nah, untuk stok bibit supaya tidak kekurangan stok bibit, beginilah caranya. Memang kita diperlukan kesabaran sedikit, namun nanti akan terbayar ya. Jadi akan kita tuntaskan hari ini yang ini ditanam antar pohon kelapa ini lor, karena kita mencontohkannya pakai bukti, bukan janji-janji saja ya lor. Kita eksekusi lagi ya lor. Selesai sudah kita arit dari lahan bibit odot gondrong kita. Ini dia semuanya nampak ya, berserakan, masih berserakan. Akan kita lakukan pembersihan sedikit sebelum kita lakukan pendakian tanahnya. Inilah dia yang kita dapat, satu gulung ukuran jumbo. Nah, dan yang di sana kelebihan dari rumput-rumput sekitarnya lor. Nah, jadi tidak ada yang terbuang ya mas. Kita ambil semuanya yang bisa dimakan oleh kambing kita. Nah, jadi akan kita lakukan lagi uruk untuk barisan terakhir dari bibit odot gondrong kita. Setelah itu kita panen-panen ria saja bulan depan. Nah, jadi inilah langkahnya untuk supaya odot kita itu tetap tumbuhnya besar-besar. Nah, itu senior-seniornya sudah berumur 2 harian, sudah mulai tumbuh-tumbuh juga. Apalagi yang di balik dari pohon kelapa yang di ujung itu jauh lebih besar daripada yang 2 baris ini lor. Jadi akan kita lanjutkan dengan pemberian pupuk, penggemburan tanahnya, dan kita uruk. Itu saja. Selanjutnya akan kita lakukan itu dulu lor. Ya lor, telah kita bersihkan ya sebelum melakukan uruknya. Terlebih dahulu kita gemburkan yang bagian kiri ini, baru kita taburi urea dan kotoran kambingnya. Nah, itu tujuannya urea untuk pupuk dengan waktu cepat, dan kohe kambing itu untuk pupuk jangka panjangnya. Nah, seperti itu. Jadi akan kita taburi dulu. Maaf, sebelumnya kita gemburkan dulu baru kita taburi. Ya lor, kita gemburkan terlebih dahulu.
Ya lor, selesai sudah di bibit odot gondrong kita yang ditanam satu baris memanjang. Ada 4 bagian yang kita tanam. Jadi inilah dia barisan terakhir yang telah kita lakukan uruknya itu. Nah, jadi kita lakukan pendataran di atasnya lor. Tujuannya itu saat kita ngarit nanti tidak ada tanah yang ke bawah sama kita saat kita ngaritnya. Jadi diratakan, jadi tumbuhnya itu batang-batang saja, jadi kita bisa pangkas datar ya untuk barisan odotnya. Jadi kita bisa ngaritnya lebih mudah, jadi tidak ada nanti mengenai tanah. Nah, itulah kira-kira lor. Kita perlihatkan perkembangan rumput odot kita dari yang awal kita atau yang paling akhir kita arit atau yang paling akhir juga kita bedengkan. Inilah dia bentuknya, belum ada yang tunasnya yang nongol ya lor atau tumbuh. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini yang barisan nomor 3, setengahnya kita arit hari ini dan yang di sana yang kemarin, jadi telah mulai nampak tumbuhnya. Nah, selanjutnya pindah ke barisan yang nomor 2 nya. Nah, jadi ini dia sudah mulai ada yang sama ya seperti yang di tengah, namun ini lebih full pertumbuhannya. Nah, apalagi yang pertama kali kita lakukan uruk, inilah dia lor. Ini tinggal duduk-duduk manis saja, kita menunggunya lagi. Usianya pun belum sampai 1 minggu, atau paling tidaknya ini baru 5 harian, atau sudah 6 sampai 7 hari, kita bilang saja ini di bawah 1 minggu lah seperti ini. Nah, yang paling tinggi masih seperti itu loh, pertumbuhannya merata. Nah, jadi itulah kegunaan kita melakukan pendakian tanah. Nah, bisa dulur-dulur tengok semuanya sudah nampak pertumbuhannya, sudah memulai menunjukkan tunas-tunasnya. Jadi nanti saat kita arit itu lebih mudah karena kita nanamnya dalam bentuk rumpunan seperti ini. Nah, langkah paling akhir yang saya lakukan itu adalah meratakan tempat tumbuhnya. Jadi ini tanahnya ini kita ratakan, yang di sini sama dengan yang di sini. Tujuannya nanti saat kita ngarit ini rata. Atau biasa-biasa dulur yang biasa ngarit di tepi-tepi pinggiran sawah atau di pembatang-pembatang sawah itu seperti ini. Kita ibaratkan samalah bentuknya dengan jalan di pembatang sawah ya lur, kita ratakan. Jadi mudah juga saat kita ngaritnya. Jadi kita perlihatkan sekilas, atau 1 minggu lagi kita perlihatkan lagi pertumbuhannya. Ini barisan yang pertama, ini yang kedua, nah itu yang ketiga. Kita bagi 3 saja karena di sini sampai 1,5. Nah, ini lebih setengah dan di sana juga lebih setengah lur. Nah, jadi lebih mudah kita mengapakannya karena di sini campur. Ini ada separuh yang baru dan separuh yang lama. Nah, jadi akan kita perlihatkan pertumbuhannya lagi nanti. Bagaimana pertumbuhannya sampai kita arit. Mungkin bisa sampai kita arit ya. Atau paling tidaknya sampai umur 3 minggu kita perlihatkan pertumbuhannya.